Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan dan perbedaan bacaan terhadap suatu kota memang seringkali mengacaukan. Nah, seperti tetangga Banyumas misalnya. Purbalingga itu adalah nama yang sebenarnya baru. Jadi nama Purbalingga dulu lebih dikenal atau nama yang sesungguhnya adalah Prabalingga. Praba ditulis Prabha. Nah, Prabalingga itu artinya sinar lingga. Karena memang di daerah Purbalingga itu banyak ditemukan situs-situs yang terdapat di situ, ya, itu lingga. Jadi rupanya aliran siwaistis di Purbalingga itu sangat menggejala, ya. Jadi peninggalan candi-candi kecil di Purbalingga itu sebenarnya sangat banyak. Nah, sehingga di situ terdapat banyak lingga. Maka nama yang lebih kuno adalah Prabalingga. Nah, Prabalingga itu ternyata pada arsip-arsip seringkali disebut Probolinggo. Nah, Probolinggo ternyata di Jawa Timur juga ada kota Probolinggo. Nah, sehingga hal itu menimbulkan permasalahan gitu ya. Sehingga juga sama terjadi salah pengertian penyebutan nama toponim. Jadi seringkali surat menuju Purbalingga sampai ke Probolinggo atau sebaliknya. Jadi kalau tidak disebut dengan nama provinsinya bisa salah kirim. Nah, tampaknya pemerintah Purbalingga ini, Kabupaten Purbalingga ini menyadari bahwa itu merupakan suatu masalah yang sangat penting. Maka kemudian kata Prabalingga atau Probolinggo ini diganti menjadi Purbalingga. Nah, penggantian dari Praba menjadi Purba itu dilandasi oleh, ya, di dalam masyarakat Purbalingga itu ada mungkin ada dua orang kembar, ya, atau dua orang bersaudara yang menggunakan unsur nama itu. Jadi inilah sebenarnya merupakan legitimasi baru. Jadi ada semacam legenda bahwa di kota itu dulu ada dua tokoh, ya, yang satu namanya Purbasena dan kedua Linggasena. Jadi dari kata Purbasena, Linggasena, jadi unsur senanya dibuang, maka kalau digabungkan menjadi Purbalingga. Jadi Purbalingga itu merupakan paduan nama-nama depan dari dua orang itu, yaitu Purbasena dan Linggasena. Nah, ini rupanya juga terjadi semacam apa istilahnya terpaksa, ya, terpaksa mengubah, terpaksa mengganti dengan kata lain supaya tidak terjadi, ya, kekisruhan gitu ya, terutama dalam hal pengiriman surat, barang dan lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya nama Purbalingga lebih awal, sehingga lebih mudah namanya. Jadi sebenarnya pada zaman kolonial masih menyebut Prabalingga gitu ya. Jadi ini merupakan penyebutan yang baru juga pada Purbalingga. Jadi di Karsinan Banyumas nama Purbalingga pun sebenarnya sering dikacaukan juga dengan nama sebuah toponim di Karsinan Kedu, ya. Jadi di sebelah selatan
Magelang. Jadi perjalanan dari Purworejo menuju Magelang, di sana kita sering terbaca ya nama desa, yaitu Desa Purbalingga dan Desa Banjarnegara. Nah, rupanya pada zaman dulu ada Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara di Karsidenan Kedu. Ini lebih kacau lagi, ya. Jadi kalau ingin menyebut nama alamat di Kabupaten Purbalingga, ya harus sebut Kabupaten Purbalingga, ya jangan Desa Purbalingga, jangan Desa Banjarnegara. Jadi penyebutan itu harus dibedakan dengan nama-nama yang sekarang masih ada. Jadi dulu hari jadi Purbalingga itu mengambil arsip dari Karsidenan Kedu, yaitu yang di sana dulu pernah ada Kabupaten Purbalingga. Nah, sehingga kemudian ternyata setelah dibaca teliti, DPRD Kabupaten Purbalingga itu tidak teliti. Jadi dia hanya meminta arsip Kabupaten Purbalingga. Dan arsip yang diberikan oleh petugas arsip adalah Kabupaten Purbalingga Karsidenan Kedu. Jadi bukan Karsidenan Banyumas. Nah, sehingga hari jadinya sungguh sangat kacau gitu ya. Jadi hari jadi Purbalingga yang pertama itu adalah salah arsip gitu, salah memakai arsip karena arsipnya itu adalah arsip Kabupaten Purbalingga Karsidenan Kedu, bukan Kabupaten Purbalingga ya Karsidenan Banyumas. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.